Al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Al-'adatu, sebuah kebiasaan itu kalau sudah mengakar, kalau sudah melekat pada seseorang, akan menghapus kebiasaan yang lama. Jadi ada kebiasaan. Jadi ini motivasi orang yang ingin berubah menjadi baik, sekaligus motivasi orang yang ingin merubah menjadi baik, sekaligus memotivasi orang untuk istiqomah di dalam kebaikan. Jadi begini, mungkin ada orang yang berkata, waduh, saya itu sudah biasa dengan begini ini, aduh, hobi melakukan keharaman. Maka ini adalah kebiasaan yang tidak baik, dan kebiasaan tidak baik itu akan menguat di dalam diri seseorang, sehingga nanti kalau dilanggar ini kebiasaan, itu kayak perang betul. Tarkul 'adah adawah, meninggalkan kebiasaan itu kayak ngajak perang. Kebiasaannya begitu. Itu semua kebiasaan. Kalau orang sudah biasa itu kayak aneh deh, nggak enak deh. Kebiasaan begini kok dirubah sih? Kebiasaan kita, perilaku kita, di rumah kita. Akan tetapi ketahuilah bahwa betul kebiasaan yang pertama kalau sudah kuat pada seseorang, ya termasuk biasa marah-marah mulah ibaratnya, marah-marah kita pada orang, kebiasaan di rumah begini, ini sudah biasaan, sehingga kadang-kadang kalau diem saja anaknya bingung, jangan-jangan ibu sakit kok nggak marah-marah hari ini, jangan-jangan abang sakit, kan aneh, jangan-jangan biar marah deh, biar sehat, kalau marah tandanya sehat, sampai ngomong begitu, berarti menunjukkan sudah benar banget itu orang. Nah, baik, anggap saja oke, itu kita yang punya kebiasaan jelek dan sudah mengakar, kalau ditinggalkan susah, betul. Meninggalkan kebiasaan jelek susah, meninggalkan kebaikan jelek susah. Tapi ingat, kalau kita akan membuat kebiasaan baru lagi, maka kebiasaan baru ini, asalkan sudah menjadi kebiasaan, akan menghapus kebiasaan lama, dan setelah itu akan begitu mudah kita meninggalkan kebiasaan lama. Yang biasa dengan kebiasaan jelek, maka pasti di saat ingin melakukan kebaikan terasa berat, karena baru sekali, ulang 2 kali, fahami hikmah ini, 2 kali belum mantap, 3 kali terus lanjut, tapi enggak senang, terus lanjutkan sampai kebiasaan. Sebetulnya biasa itu kan menjadi, mulai kapan sih bau terasi itu orang suka? Ya mulai Anda sering makan begitu, kita bau terasi di Arab sana, orang marah-marah, apaan bawa kotoran ke sini gitu teman-teman. Akhirnya kita tolesin terasi setiap hari, akhirnya pengen terasi dia. Mana terasinya gitu loh. Ya, ini sudah familiar dengan aroma terasi. Coba terasi itu enak atau nggak enak sih baunya? Sedap. Coba anda cantik bau terasi, enak nggak enak. Loh, tapi sudah menjadi ya, bau petis. Baik. Jadi sesuatu yang semula kita tidak nyaman menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi bisa saja hobi, termasuk makanan. Kalau kita belum biasa dengan makanan seseorang juga enak. Bayangkan nasi putih anget, dituang di atasnya itu coklat, leleh begitu. Itu di Eropa begitu orang makannya, bingung kita. Di Turki sana kan bingungnya aneh-aneh, enggak bisa makan kita, langsung kurus masuk sana. Kenapa? Kebiasaan berbeda. Kita mengajak begitu, rupanya orang Turki ngelihat rujak ulek juga pusing juga, ini orang Indonesia makan apa? Karena belum menjadi kebiasaannya. Nah, kalau sudah dibiasakan nanti akan menjadi biasa, lalu apa? Kebiasaan yang lama akan hilang. Maka dari itu jangan ragu, ini Imam Haddad ingin menggiring ke sana. Jadi kecerdasan membuat hikmah itu begini loh. Kamu kalau punya kebiasaan susah kan ditinggalin? Iya, Mam. Saya biasanya nggak bener nih, nggak enak. Iya, memang susah ditinggalin. Terus ya susah ditinggalin. Ya udah, kalau itu jangan diajak baik dong. Susah, saya udah biasa gini, diajak baik. Iya, oke. Berarti kalau sudah kebiasaan itu mengakar melekat pada seseorang, susah ditinggalkan. Nah, susah ditinggalkan. Baik. Akan tapi kamu harus tahu, kebiasaan baru itu bisa akan menjadikan orang itu lupa dengan kebiasaan yang lama. Kebiasaan baru lewat sini.
Dulu kalau jalan lewat sana, terus lewat sana, ya, lewat sana, jalan ke sana memang ada jembatan, ada ini. Rupanya kalau dihitung menit selisih 30 menit. Rupanya besok ada jalan baru. Rupanya perjalanannya belok kanan sedikit, mengkol langsung nyampe tujuan. Perlu 20 menit. Kan begitu. Akhirnya apa? Dia akan mengambil jalan yang kedua yang baru, yang lebih bagus, yang lebih enak. Jadi sudah menjadi biasa. Jadi yang dulu tuh nyaman, enak. Kalau dulu tuh refleks sambil ngobrol aja bisa jalan ke sana. Sekarang sudah belok yang baru lagi. Kurang lebih seperti itu. Makanya Imam Haddad ingin menggiring kita. Maka dari itu, yuk buat kebiasaan baru lagi yuk. Kebiasaan yang baik. Nanti kalau sudah kebiasaanmu yang baik kayak menempuh jalan yang baru tadi, sudah mengakar kuat, kamu akan lupa dengan kebiasaan lama. Ini penting sekali. Makanya yang tidak biasa bangun malam, itu orang yang nggak biasa bangun malam, kemudian biasa bangun malam, jangan tanya tujuannya dulu. Biasa bangun malam mau jualan gitu saja deh, besok nggak jualan bangun loh gitu. Nggak biasa bangun malam, tak taunya akhirnya dia punya tempat jualan di pasar harus jam 3 malam. Akhirnya dia harus bangun jam 2, tidurnya sore. Besok biarpun dikatakan nggak jualan, bangun jam 3 dia, karena sudah biasa. Maka dari itu yuk kita buat kebiasaan dong, sholat malam kita jadikan kebiasaan, sehingga apa? Kalau tidak melakukan ada yang kurang begitu. Jadi kebiasaan ngorok itu hilang, dihapus dengan kebiasaan tahajud. Kebiasaan apa sih? Ngomong jelek dia jadi kebiasaan ngomong yang baik dan seterusnya. Intinya Imam Haddad ingin meyakinkan kepada siapapun, hei yang punya kebiasaan tidak baik, kebiasaan tidak baikmu tidak akan hilang serta-merta. Kecuali apa? Kecuali kamu membuat kebiasaan yang baru lagi yang baik, maka kebiasaan baru yang baik di tempat yang sama atau di waktu yang sama akan menghapus kebiasaan jelekmu di waktu itu. Mungkin kita punya kebiasaan dengan anak kita, mohon maaf, apa sih jelek? Ya di jam itu, waktu itu kita merencanakan dengan kebiasaan yang baru lagi. Mungkin dulu sudah lagi Ramadan ya, ngabuburit. Nah ini cuman caranya nggak bener, ngabuburit di pinggir sana sambil lihat ngabuburit. Ini yang di luar Cirebon nggak ngerti ngabuburit. Ngabuburit itu nunggu buka dengan cara yang kadang bener kadang salah. Nunggu buka di pinggir jalan, ngelihat orang lewat, buka aurat segala macam, itu full semuanya. Lah kadang ngabuburit di pinggir sungai, ada orang mandi di sana, ngabuburit, kebiasaan. Ngabuburit biasanya ngobrol, akhirnya sudah, ini kebiasaan tidak baik. Sekarang tetap kita ngabuburit, cuman kebiasaan dirubah. Baca apa? Sholawatan berapa kali, ini sih sampai maghrib tiba. Nanti ke depan, kalau sudah ini kebiasaan terbangun, orang menjadi biasa. Tahun depan nggak usah ngomong, pasti ngabuburitnya dengan cara begini. Kebiasaan itu, kalau sifatnya individu, ya kebiasaan seseorang. Tapi kebiasaan itu mengakar menjadi sebuah kebiasaan komunitas, itu menjadi namanya budaya. Gitu loh kurang lebihnya. Jadi budaya itu dari mana? Kan budaya itu akal manusia. Budaya itu dari budaya, budaya itu dari budi. Kan budaya, dari budaya itu dari kreasi akal. Ide seseorang untuk membuat sesuatu, lalu sesuatu itu menjadi diyakini, kemudian diikuti, kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang merata, lalu bisa kita temui dari generasi-generasi, maka itu menjadi budaya. Budaya, kan begitu. Budaya itu dari kebiasaan yang sifatnya kolektif bersama-sama. Satu orang aja pakai budaya, enggak ya? Kalau sudah diikuti budaya. Apa sih kebudayaan? Budaya yang biasa terjadi di sini itu. Oke. Itu budaya artinya kebiasaan ini tadi. Baik, aslinya apa? Orang-orang cerdas dari para ulama. Kebiasaan di tempat itu tidak akan dirubah. Akan tapi isinya dirubah. Sehingga islamisasi budaya dari kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik, kurang lebihnya seperti itu. Dulu ada di Jawa Timur itu acara bersih desa, kurang lebihnya masih zaman lama itu. Konon berada di perempatan jalan, kemudian ada tokoh, orang yang dituakan bukan tokoh agama, tokoh itu tokoh sesepuh di situ. Biasanya komat kami membaca sesuatu, menyebut, mohon maaf ya, ini terlepas daripada agama-agama lain dan keyakinan, yang jelas tidak menyebut nama Allah,
apakah danyangan, apakah penguasa ini dan sebagainya, disebut-sebut begitu. Dan itu acara kemasyarakatan yang indah sekali, sehingga orang berkumpul di sebuah tempat, masing-masing membawa makanan dan tukar-menukar, keakraban terjalin saat itu. Dan keriangan, karena punya harapan besar kalau di desa tadi akan bersih, karena sudah minta tolong dengan danyangan, kalau pada bahasa isinya penghuni atau penjaga itu loh. Sehingga mereka dengan ketenangan setelah berdoa begitu, berdoa. Maka ulama-ulama yang melihat ini semuanya, ini satu perkumpulan yang baik ini, cuman isinya saja akhirnya dirubah. Dari menyebut sesuatu selain Allah, maka dirubah menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah, terkenal dengan doa sabu jagat. Sehingga dari awal akhir duduk di situ hanya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi berubah. Jadi kebiasaan tetap, akan tapi bacaannya dirubah isi, karena ini kebiasaan. Atau mungkin kalau kita merubah sebetulnya dari sesuatu kebiasaan jelek menjadi kebiasaan yang baik. Lah setelah itu lihat, tahun berikutnya orang kumpul di sini langsung Rabbana atina, bahkan sore keluar tuh masih ingat, ngomongnya apa di sana? Rabbana, ayo apal belum? Saya belum apa Bu, sambil jalan sudah ngafali. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kebiasaan Anda di rumah Anda? Kebiasaanku nonton film jam begini, nonton sinetron. Oke, kebiasaan nonton sinetron. Bagaimana sekarang kalau bersepakat dengan anak-anak sayang, yuk kita buat perubahan. Umi akan membuat satu budaya baru di sini sayang. Jam biasanya kita nonton sinetron, kita rubah. Bismillah karena Allah sayang, yuk niat. Sepakat, adik, pilihan. Pokoknya selain itu, dengar berita, kesehatan, atau ceramah. Nah, yang penting kita tinggal, jangan langsung ceramah begitu, nanti musuhan sama ceramah. Yang penting bukan itu. Karena apa? Kadang ada pesan-pesan yang tidak sehat dititipkan melalui cerita-cerita sinetron atau film dan sebagainya, karena orang buat film tentu ada pesannya yang tersembunyi di balik kisahnya. Akhirnya yang satu ngomong, wah kesehatan, karena dia pengen jadi dokter. Yang satu pengen tentang apa sih? Yang satu kesehatan, yang satu ceramah, yang satu tentang apa saja, olahraga dan sebagainya. Oke, baik. Akhirnya seorang tua yang bijak, oke, yang penting bukan sesuatu yang tidak baik itu, atau satu budaya nonton film produk mana begitu yang Masya Allah kadang-kadang tanpa kita sadari kita gitu budaya mereka. Ya misalnya, ini kan berubah seorang tua. Akhirnya apa? Ada tiga. Akhirnya tiga-tiganya diwujudkan. Sayang, hari ini kita nonton olahraga, besok nonton kesehatan, besok nonton ceramah, begitu. Terus begitu, dan lupa sama. Waktu Anda terpesona dengan film itu, film luar negeri itu kan sebetulnya menghapus budaya baik Anda dulu itu. Kan begitu kurang lebihnya. Dulu Anda tidak pernah begitu, Anda punya kebiasaan dulu kalau jam begitu kan baca tasbih. Tapi sekarang main handphone. Berarti kebiasaan jelekmu megang handphone itu telah menghapus kebiasaan lamamu megang tasbih. Kurang lebih seperti itu. Maka Imam Haddad mengajari kita cerdas. Ayo kita semua membuat satu kebiasaan baik untuk menghapus kebiasaan jelek kita. Kita koreksi diri kita sendiri. Apa sih kebiasaan yang selama ini aku lakukan dan itu merugikan aku? Aku akan rubah menjadi kebiasaan baik. Makanya namanya kebiasaan lama yang sudah mengakar, melekat, akan dirubah tentu proses. Jadi prosesnya gimana? Berat dong. Iya berat. Makanya harus tabah. Enggak enak, enggak berat, terus lanjutkan. Terus lagi budaya ini yang baru lagi. Kebiasaan baru terus sampai nanti menjadi kebiasaan baru lagi. Untuk membuat kebiasaan yang baru, maka itu perlu perjuangan. Sehingga jangan sampai mencoba sekali, aduh enggak. Sekali enggak. Baru sekali capek, enggak, dua kali. Anda kalau biasakan tahajud dengan serius, biarpun hanya 5 rakaat, 3 rakaat, biarpun hanya 5 menit, Anda dengan reso Anda pakai beker segala macam, minta tolong untuk dibangun dan seterusnya, coba tidak sampai 40 hari kayaknya, 40 kali kayaknya Anda sudah merasa biasa banget. Kalau Anda tidak dibangunin kayak linglung besok paginya, merasa tidak nyaman, dan begitu seterusnya tentang hal-hal kebaikan. Sungguh benar yang dikatakan Imam Haddad, al-adatu itu idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu kalau sudah mengakar kepada seseorang, melekat pada seseorang, akan menghapus kebiasaan yang lama yang tidak baik ataupun yang baik, maka akan menjadi orang punya kebiasaan baru lagi. Maka berhati-hatilah
untuk coba-coba hal yang tidak baik, khawatir nanti melekat jadi kebiasaanmu sehingga akan menghapus kebiasaan baikmu yang dulu. Akan tapi begitu sebaliknya, jangan ragu untuk mencoba kebiasaan yang baik untuk bisa menghapus kebiasaan lamamu yang tidak baik. Karena apa? Kebiasaan barumu itu kalau betul menjadi kebiasaanmu, secara otomatis akan menghapus kebiasaan lama yang jelek itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.